Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 4112511030. Saya selaku mahasiswi Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen kami Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Kita akan membahas mengenai daya ikat hukum internasional, khususnya melalui dua teori utama, yaitu monisme dan dualisme, serta bagaimana Indonesia memposisikan diri terhadap hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Topik ini penting karena hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga berpengaruh langsung pada hukum nasional. Misalnya dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Jadi, memahami bagaimana hukum internasional mengikat negara itu sangat penting untuk kita semua. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai monisme dan dualisme, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan daya ikat hukum internasional. Sederhananya, kita dapat memberikan pertanyaan seperti, mengapa negara mau tunduk pada hukum internasional? Berbeda dengan hukum nasional yang mempunyai aparat penegak hukum yang jelas, hukum internasional tidak punya polisi dunia yang jelas. Negara-negara berada dalam posisi yang sejajar. Karena itu, para ahli hukum internasional mengembangkan teori untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu monisme dan dualisme. Kedua teori ini sering menjadi bahan kajian analisis dalam kajian hukum internasional. Teori monisme berasal dari kata mono yang berarti satu. Monisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum internasional adalah sistem hukum yang lebih tinggi yang menjadi dasar bagi hukum nasional. Dalam pandangan ini, hukum internasional tidak terpisah dari hukum nasional, melainkan berada dalam satu hierarki normatif. Karakteristik monisme yaitu hukum internasional dianggap bagian dari hukum nasional. Yang kedua, perjanjian internasional dapat berlaku langsung di dalam negeri. Yang ketiga, hakim nasional dapat langsung merujuk pada hukum internasional. Tidak selalu memerlukan transformasi ke dalam undang-undang nasional. Dalam monisme juga terdapat dua variasi utama, yaitu monisme dengan primat hukum internasional yang menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional. Yang kedua adalah monisme dengan primat hukum nasional, yaitu yang tetap mengutamakan hukum nasional tetapi mengakui kesatuan sistem hukum negara. Seperti Belanda dan Prancis sering dijadikan contoh negara yang cenderung menganut monisme, karena perjanjian internasional dapat langsung digunakan oleh pengadilan nasional. Teori dualisme berasal dari kata dual yang berarti dua. Dualisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Tokoh utama dualisme adalah Heinrich Trippel dan Dionisio Anzillotti. Trippel menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber, subjek, dan struktur yang berbeda, sehingga tidak dapat disatukan. Ciri-ciri dualisme antara lain yaitu satu, hukum internasional berlaku di tingkat internasional saja. Agar berlaku di dalam negeri, harus melalui proses transformasi atau ratifikasi. Yang ketiga, negara tetap memegang kedaulatan penuh atas penerimaan hukum internasional. Yang keempat, hakim nasional tidak dapat langsung menggunakan hukum internasional tanpa dasar hukum nasional. Dalam dualisme, proses transformasi biasanya dilakukan melalui undang-undang ratifikasi atau peraturan nasional lainnya.
Secara konseptual, monisme dan dualisme berbeda dalam cara memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Artinya, tidak ada pemisahan yang tegas antara keduanya. Sebaliknya, dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah, baik dari segi sumber, subjek, maupun mekanisme berlakunya. Dalam monisme, hukum internasional bisa langsung menjadi bagian dari hukum nasional, sedangkan dalam dualisme, hukum internasional baru berlaku setelah diadopsi melalui hukum nasional. Perbedaan paling praktis terlihat pada mekanisme pemberlakuan hukum internasional. Dalam monisme, perjanjian internasional dapat berlaku langsung tanpa memerlukan undang-undang nasional tambahan. Hakim nasional dapat langsung menggunakan perjanjian internasional sebagai dasar putusan. Dalam dualisme, perjanjian internasional harus melalui proses ratifikasi atau transformasi ke dalam hukum nasional, biasanya melalui undang-undang atau peraturan presiden. Tanpa proses tersebut, perjanjian internasional tidak dapat diterapkan oleh hakim nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa monisme lebih cepat dalam mengimplementasikan hukum internasional, sedangkan dualisme lebih berhati-hati dan menekankan prosedur konstitusional nasional. Perbedaan berikutnya adalah dalam konsep kedaulatan negara. Monisme cenderung membatasi kedaulatan negara karena hukum internasional bisa berada di atas hukum nasional, terutama dalam monisme dengan primat hukum internasional. Sebaliknya, dualisme sangat menekankan kedaulatan negara. Negara memiliki kontrol penuh untuk menerima atau menolak penerapan hukum internasional di dalam negeri. Dengan kata lain, dualisme memberikan ruang lebih besar bagi negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dari perspektif politik, hukum, dualisme lebih realistis dalam konteks negara berdaulat, tetapi dapat menghambat harmonisasi hukum global. Monisme memiliki beberapa kelebihan. Pertama, monisme mendukung universalitas hukum internasional, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, monisme mempercepat implementasi perjanjian internasional tanpa harus menunggu proses legislasi nasional. Namun, monisme juga memiliki kelemahan. Monisme dianggap terlalu idealis karena mengasumsikan negara selalu patuh pada hukum internasional. Selain itu, monisme dapat dianggap mengurangi kedaulatan negara yang masih menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional. Dualisme memiliki kelebihan dalam menjaga kedaulatan negara dan sistem hukum nasional. Negara dapat menyesuaikan hukum internasional dengan kondisi sosial, politik, dan budaya nasional. Namun, dualisme juga memiliki kelemahan. Proses ratifikasi yang panjang dapat menghambat penerapan standar internasional, terutama dalam isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, dualisme dapat digunakan sebagai alasan politik untuk menunda atau menolak kewajiban internasional. Para ahli hukum internasional modern seperti Ian Brownlee dan Antonio Cassis berpendapat bahwa monisme dan dualisme hanyalah model teoritis. Dalam praktik, hampir tidak ada negara yang murni monistik atau dualistik. Banyak negara mengadopsi model campuran atau hybrid, di mana hukum internasional dihormati tetapi tetap melalui mekanisme nasional tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dikotomi monisme dan teori monisme dan dualisme semakin kabur dalam praktik hukum internasional modern. Kesimpulannya, monisme dan dualisme adalah teori utama untuk menjelaskan daya ikat hukum internasional. Monisme melihat hukum internasional dan nasional sebagai satu sistem, sedangkan dualisme melihat keduanya sebagai sistem yang terpisah. Indonesia secara formal menganut dualisme karena perjanjian internasional harus diratifikasi. Namun, dalam praktiknya, Indonesia juga mengakui pengaruh hukum internasional sehingga dapat dikatakan menganut dualisme moderat.
Setelah memahami teori monisme dan dualisme, pertanyaan paling penting berikutnya adalah bagaimana posisi Indonesia dalam kedua teori tersebut? Posisi Indonesia dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional sangat penting karena menentukan bagaimana perjanjian internasional berlaku di dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, Indonesia cenderung menganut teori dualisme. Hal ini dapat dilihat dari pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Yang kedua, selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional harus diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden agar mengikat secara nasional. Artinya, hukum internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia, tetapi harus diadopsi terlebih dahulu ke dalam hukum nasional. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Indonesia memisahkan hukum internasional dan hukum nasional, sebagaimana konsep dualisme. Dalam praktek, Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional melalui undang-undang. Misalnya, yang pertama, Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945. Kedua, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional baru mengikat secara nasional setelah melalui proses ratifikasi, yang merupakan ciri utama dualisme. Secara kritis, posisi dualisme Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah Indonesia dapat menjaga kedaulatan nasional dan menyesuaikan hukum internasional dengan kondisi sosial dan politik domestik. Namun, kelemahannya adalah proses ratifikasi yang panjang dapat menghambat penerapan standar internasional, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam era globalisasi, pendekatan dualisme murni dianggap kurang efektif, sehingga Indonesia perlu memperkuat mekanisme harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional. Sebagai kesimpulan, posisi Indonesia dalam teori monisme dan dualisme adalah secara formal menganut teori dualisme, karena perjanjian internasional harus diratifikasi agar berlaku di dalam negeri. Namun, dalam praktik, Indonesia juga mengakui pengaruh hukum internasional, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut dualisme moderat dengan kecenderungan monisme terbatas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban internasional. Monisme sering dianggap terlalu idealis karena mengasumsikan bahwa negara akan tunduk pada hukum internasional secara otomatis. Dalam realitas politik internasional, negara sering mengabaikan hukum internasional demi kepentingan nasional, seperti yang terlihat dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM. Dualisme dianggap terlalu menekankan kedaulatan negara, sehingga dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan global. Jika negara menunda ratifikasi, maka standar internasional tidak dapat diterapkan secara efektif di dalam negeri. Menurut Antonio Cassese, hukum internasional modern bergerak ke arah konstitusionalisasi global, di mana norma internasional semakin mempengaruhi hukum nasional. Namun, negara tetap mempertahankan kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional. Menurut saya, dualisme murni sudah kurang relevan di era globalisasi karena banyak masalah global seperti perubahan iklim, kejahatan transnasional, dan pelanggaran HAM membutuhkan respon hukum internasional yang cepat. Namun, monisme murni juga tidak realistis karena negara tetap memiliki kepentingan nasional, politik, dan domestik. Oleh karena itu,
Pendekatan hybrid atau integratif antara monisme dan dualisme merupakan pendekatan yang paling realistis saat ini. Bagi Indonesia, penerapan hukum internasional menghadapi tantangan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Jika terlalu dualistik, Indonesia bisa dianggap tidak responsif terhadap perkembangan hukum internasional. Sebaliknya, jika terlalu monistik, kedaulatan nasional bisa tereduksi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional secara sistematis melalui legislasi, jurisprudensi, dan kebijakan publik. Demikian pembahasan saya mengenai daya ikat hukum internasional, teori monisme dan dualisme, serta posisi Indonesia dalam perspektif akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, kedaulatan, dan globalisasi. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu bersikap kritis dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional, serta bagaimana negara seharusnya merespons tantangan global secara normatif dan praktis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.